warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ila akhiril ayat. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kitabil hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'a min kanil jannah. Infaqus sadaqah wa qitmanul musibah wa sabru wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Insyaallah saya doakan mudah-mudahan sehat selalu. Berkah umurnya, banyak rezekinya, jadi keluarga yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan segera dipanggil Allah untuk berangkat haji dan umrah. Takut mati saya. Dibilang dipanggil Allah tuh kayaknya kesannya mati, padahal dipanggil Allah tuh bukan hanya sekedar kematian. Panggilan Allah tuh ada 3. Pertama, panggilan ajan. Yang manggil itu Allah Bapak Ibu, walaupun hakikatnya muazzin. Hayya 'alas shalah, kata muazzin. Padahal Allah bilang, sini yuk sholat. Kalau bahasa kita murid belajar, ya yuk sholat yuk. Hayya 'alal falah. Nanti kalau kau udah sholat, ku beri kau kemenangan. Artinya apa yang kau minta, apa yang kau butuhkan, apa yang kau mau, yang penting datang aja di sholat. Kalau kita kan terbalik, minta banyak, datang nggak mau. Kira-kira betul nggak betul? Kita mintanya banyak, kalau apalagi punya masalah, ya Allah, kok gini kali lah susahnya. Suruh sholat enggak? Cari rizki mati-matian, siang malam kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak tahu waktu, ngubek-ubek cari rizki. Tapi yang lucunya kita nggak datang pemilik rizki. Ibu tengok, ada nggak orang kerja nggak tahu waktu tapi nggak sholat? Ada? Saya bilang begini, kasih saya contoh. Saya orang paling kaya lah, misal. Nggak ada yang aminin nih. Bapak Ibu datang ke rumah saya, lalu Ibu buka pintu rumah saya, Ibu bongkarin lemari saya, Ibu abrok-abrik semuanya. Ibu mau cari harta, mau cari minta duit, tapi Ibu nggak pamit ke saya, Ibu nggak izin ke saya. Kira-kira saya ngasih nggak, Bu? Kalaupun saya ngasih, saya sambil marah. Ini gambaran kecil nih. Bapak Ibu mau minta rezeki kepada Allah, kerja siang malam, banting tulang, Ibu usaha mati-matian, tapi gitu-gitu aja rezekinya. Udah nggak berkah, kena marah. Makanya gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Allah udah janjikan, apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum. Kau datang aja sama aku. Apa yang mau kau mau? Minta-minta. Karena Allah bilang, wa qala rabbukum, apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, ud'uni astajibu lakum, ku berikan, kata Allah. Masih ragu? Masih ragu, Bu? Pak, masih ragu? Ya. Nah, kalau memang udah kuat, datengin dulu Allah. Itulah panggilan ajan.
panggilan ajan itu bukan panggilan sembarangan. Makanya Bu kalau bisa izin buat BKM itu di mana-mana selalu saya ingatkan. Kalau yang namanya panggilan, buatlah ajan tuh orang yang memang suaranya merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun dengar, oh udah maghrib. Ini kadang ada masjid-masjid, musola-musola tuh udah napasnya Senin Kamis. Tariknya panjang. Allahu Akbar. Orang bermalas datang. Makanya panggil dengan kalimat. Yang kedua panggilan Allah adalah panggilan ibadah haji. Maka kalimatnya apa? Labbaik Allahumma, kami datang memenuhi panggilanmu. Maka saya doakan ibu-ibu di sini, insya Allah bapak-bapak segeralah bisa berangkat haji maupun umrah. Sekarang Ka'bah Raudhah sedang menunggu ibu dan bapak datang ke sana. Sekarang banyak peraturan. Saya baru lebih kurang seminggu sampai di Indonesia nih. Dan insya Allah tanggal 17 harus berangkat bawa jamaah. Saya berharap sekarang umroh itu udah insya Allah udah gampang lah, ya, nggak sesulit dulu. Tapi peraturan di sana itu makin hari makin rumit. Sekarang sudah dibuat peraturan satu jamaah tidak boleh masuk Raudhah kecuali sekali dalam setahun. Masuk Raudhah aja udah dibatasi Pak. Laki-laki memang sudah boleh saja ziarah, yang masuk Raudhah itu nggak boleh, cuma sekali setahun. Lalu yang ketiga panggilan kematian. Nah, kalau ini nggak ada yang bisa ngelak, kalau ini nggak ada yang bisa luput, semua kita. Maka janji Allah, kullu nafsin za'iqatul. Sebelum datang yang terakhir ini, datangilah yang dua nih. Kalau yang kedua ini juga belum bisa, minomat kan orang bilang, minimal yang pertama ini datanglah. Karena Allah tuh yang manggil. Kadang kita Kepling kalau udah manggil, kita harus datang. Lurah manggil, datang. Apalagi dijanjikan sama Pak Kepling, Bapak Ibu, besok datang ya ke kantor lurah, ada pembagian sembako. Jam berapa Pak? Jam 12, jam 9 udah datang Ibu. Nunggu di depan Pak. Jam 9. Ini Allah bukan ngasih beras, ngasih yang kita butuhkan. Tapi begitu pun Allah panggil nggak datang. Tapi Allah tetap nunggu. Maka dikasih per waktu. Jam 1, setengah 1 belum datang. Jam 1 ditunggu, setengah 2 ditunggu, setengah 3 juga ditunggu, jam 3 juga masih ditunggu, setengah 4 udahlah mungkin dia nggak datang. Coba lagi lah di waktu jam setengah 4 lewat 15, manggil lagi, nggak juga. Bayangkan 5 kali dipanggil dalam sehari semalam, kita nggak datang-datang. Apa nggak sombong gitu? Kepling ngasih surat, Bu ada beras sembako datang, Bu ibu dapat bagian, ini surat panggilannya, nggak datang. Bu kamu nggak datang, nantilah nggak datang, jujur nggak datang. Asal 5 kali ibu dipanggil nggak datang, orang bilang oh ini sombong nih kawan, udahlah nggak usah dibantu. Tuh. Makanya yuk kita terapkan dalam diri kita panggilan Allah itu segeralah. Jikalau Allah sudah seru, fadhkuruni adzkurukum. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, serta salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau lihat ya, tema yang diberikan kepada kita ini adalah surga yang dirindukan. Ada yang rindu surga nggak di sini? Oh iya. Siapa yang ingin masuk surga? Coba tunjuk tangan. Siapa yang ingin besok masuk surga? Besok atau malam ini deh, malam ini siapa yang ingin masuk surga? Oh kayaknya nggak ada yang berani tunjuk tangan. Kenapa kita takut besok atau lusa masuk surga? Padahal udah dijanjikan kita ini pasti masuk surga. Ustadz, ada jaminan kita masuk surga? Dijamin. Siapa yang menjamin? Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang disebutkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, diyakinkan sampai mati, sampai ajal menjemput dia, lalu imannya tetap dengan kalimat itu sampai mati, maka surga bagiannya. Dijamin gak ada? Jamin. Tapi aku tengok Ustaz, ya agen narkoba, jamin masuk surga. Tapi gak sholat Ustaz, pasti masuk surga. Tapi jinahnya Ustaz, ku tengok anak orang asal semuanya dikerjain, masuk surga.
Berarti enak masuk surga? Enak. Tiketnya cuma satu, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, masih ragu nggak? Masih mau pengen masuk surga? Mau. Ada yang pengen besok? Enggak ada juga. Tapi ada syarat kedua. Tadi kan tiket nih. Syarat kedua, mati dulu. Wah, ini yang kadang bahaya nih. Kadang jangankan cerita mati, setengah mati aja pun ibu nggak sanggup. Setengah mati nggak sanggup. Nah, kalau cerita tentang surga, semua orang pingin masuk surga. Tidak ada satupun di antara manusia yang beriman tidak pingin masuk surga. Karena memang surga secara bahasa itu adalah tempat yang ternikmat. Bu, kita datang ke Madinah saja. Ada satu taman yang siapa masuk ke dalam itu sudah seperti taman surga, namanya Raudhatul Jannah. Semua orang asal ke Madinah setelah ziarah ke makam Rasul pingin semua masuk ke dalam surga, pingin semua masuk ke Raudhah. Bagaimana agar doa dikabulkan? Itu baru di dunia. Bagaimana surga yang sesungguhnya, yang di dalamnya dinikmatin, yang di dalamnya semua fasilitas tersedia. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah dalam Al-Quran, dan sampaikanlah wahai Rasul kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mereka berbuat kebaikan, bahwa mereka akan disediakan surga yang di dalamnya mengalir, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Bayangkan, kadang ada orang jalan-jalan aja ke Sembahe, pas airnya jernih, dia sudah mengucapkan subhanallah. Dinginnya, sejuknya, nikmatnya itu belum seberapa, belum ada apa-apanya. Bagaimana pula dengan surga yang sesungguhnya, yang semua orang pingin masuk ke dalam. Maka salah satu di antara tema kita malam ini adalah surga yang dirindukan. Surga yang mana yang dirindukan itu, lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam surga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Kata dia, beliau bersabda, siapa yang melaksanakan amal kebaikan, siapa yang berbuat amal soleh, maka Allah janjikan surga baginya. Berarti syarat pertama untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah perbuatan amal kebajikan. Ustaz, yang seperti awal Ustaz bilang tadi, nggak usah beramal kebaikan juga bisa masuk surga. Iya. Tapi kapan Ustaz? Nah, kalau ini ceritanya panjang. Orang yang tidak melakukan amal kebaikan, tidak ada beriman kepada Allah, tidak melakukan amalan soleh, maka surga yang diberikan nanti belakangan. Orang sudah siap menikmati semua fasilitas, dia baru mulai muncul untuk datang ke sana setelah dicuci di Lauhul Mahfuz. Jadi ceritanya Bu, kalau ibu mau pingin masuk surga itu hanya pingin masuk, nggak apa-apa, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah puasa, nggak usah beramal ibadah, nggak apa-apa, masuk surga mas Ustaz. Kapan? Nanti setelah digosok dulu, dicuci dulu, diberus dulu, diringso dulu, di laundry dulu, semua udah bersih, baru dijemur, udah kering, baru dibawa, dicuci di Lauhul Mahfuz, diangkat ibu. Oh, ada ini ku tengok apanya, imannya apa itu? Dulu dia pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Kapan? Waktu mau angkat nikah. Itu pun tuan kali udah capek kali ngajarin. Asyhadu an la ilaha illallah. Hasadu. Dah. Sulit kali pun kayaknya Bapak ini. Jadi gimana? Gimana kalau kita kasih dulu air putih, bacakan bismillah ya Allah, mudahkanlah dia dalam membacakan kalimat 2 syahadat ini ya Allah, dibacakan. Enggak juga, hasadu.
Kalau gitu cuman nanti dimandikan tengah malam. Udah dimandikan, sudah semua didoakan. Coba kalimat yang hafal dia. Tuhan kali udah ngajarin, asyhadu an la ilaha illallah, azan. Terakhir dia capek, sudahlah itu bang. Tapi dia lakinkan sampai dia mati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati dia dalam keadaan mengucap kalimat syahadat itu, masuk surga. Enak sebenarnya, jalan masuk surga itu enak. Kalau mau pingin masuk, cuman mau kapan, nah ini yang kita tidak tahu. Maka jalan mau tercepat untuk masuk surga yang pertama adalah amal soleh. Bukan bang soleh ya, amal ibadah yang soleh. Lalu yang kita bahas di sini, surga itu bagaimana cara meraihnya? Surga yang mana? Surga pertama, surga yang kita rindukan adalah bagaimana kita berkeluarga masuk ke dalam surga itu semuanya. Setelah amal ibadah soleh yang kita lakukan, maka surga ada pada rumah kita. Rasulullah SAW pernah menyatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa Rasulullah menyampaikan rumahku adalah surga? Karena setiap dia masuk ke dalam rumah itu, dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan, keindahan, ketenangan. Semua didapatkan dalam rumahnya. Maka Rasulullah rumahnya Bapak Ibu maaf, lebih cantik lagi rumah kita nih. Lebih cantik rumah kita nih. Kalau dilihat dari gayanya, setelah kita baca Sirah Nabawiyah, rumah Rasulullah itu kecil, pelapah kurma, pakai daun-daunnya daun dari kurma. Tapi dia sanggup menyebutkan dengan kalimat baiti jannati, rumahku adalah istanaku. Di mana rahasianya? Kita kadang rumah besar kurang besar, AC hidup, ruangan tamu besar kayak bisa main bola, tapi kayak neraka di rumah. Nggak betah di rumah. Satu hari aja di rumah tuh nggak betah. Apa katanya? Gabut kali di rumah. Anak zaman muda sekarang itu kan gitu ya. Pokoknya dia nggak betah di rumah tuh, bawaannya mau keluar aja. Suaminya nggak betah, istrinya nggak betah, anak-anak nggak betah. Pada rumah kayak istana, pembantu ada, semua fasilitas tercukupi. Kenapa penyebabnya? Padahal rumah Rasulullah itu kecil, sampai Utsman bin Affan pernah menangis di depan Rasulullah. Ya Muhammad, ya, aku malu, kata Utsman. Kenapa? Aku lihat waktu engkau bangun tidur, kulihat pelapa kurma membekas di wajahmu ini. Ternyata engkau tidur itu di pelapa kurma, kata Rasulullah. Lalu mau apa? Aku mau bangunkan istana kepadamu, kata Rasulullah. Jangan. Tidak ya Rasulullah, aku malu nanti diminta oleh Allah pertanggungjawaban karena aku dititipi harta sementara kau rumahmu seperti ini saja. Rasulullah mengatakan, baiti jannati. Tapi aku mau pingin bangun rumah tempat ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hari jadi. Kata Rasulullah, tidak usah. Kenapa? Karena aku mau pingin inilah yang jadi istanaku. Bu, Rasulullah bukan tak bisa membangun, bukan nggak ada yang mau bangun. Orang malaikat Jibril aja pernah bilang, ya Muhammad, maukah gunung Uhud ini kujadikan emas buatmu, biar orang tidak menganggapmu sepele, kau orang susah. Kata Rasulullah, tidak usah Jibril. Kenapa? Karena bukan itu yang aku cari. Tapi sejarah mencatat sampai sekarang ketenangan yang didapatkan oleh rumah Rasulullah itu karena dia bisa membangun dari 3 yang selalu kita doakan. Apa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah yang mau kita bangun Bapak Ibu. Kalau kita mau ingin dapatkan surga yang kita rindukan itu, pertama, jadikan rumah kita awal dari membangun surga itu. Apa arti sakinah? Apa arti mawaddah? Apa arti rahmah? Kita bahas. Surga yang kita ceritakan ini adalah bagaimana kita awali dari rumah tangga kita. Sakinah itu artinya ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Ibu kalau di rumah kira-kira nyaman gak Bu? Berarti ibu sudah mendapatkan yang namanya sakinah.
bukan wakinah ya. Ada juga aku tengok wak itu namanya sakinah, jadi wakinah. Orang mendapatkan di rumah itu ketenangan, kenyamanan, ketentraman, berarti rumah itu sudah dibangun dari keluarga sakinah duluan. Kalau di rumah itu udah nyaman, tentram, kemana lagi mau kita cari? Nggak perlu mencari rumah yang lain, nggak perlu mencari tempat yang lain. Kalau rumah kita sudah nyaman. Nyaman itu dari mana Ustaz? Di rumah itu tak banyak berantem. Di rumah itu anak-anak nggak cekcok. Makan bukan jadi jaminan orang mau tenang, enggak. Ku tengok banyak fasilitas orang tapi nggak tenang, nggak ada sakinahnya, nggak ada ketenangannya. Lakinya ribut, bininya berantem, kalau nggak merepet nggak tenang. Rumah besar pun jadi berantem. Oh bang apa? Rumah besar kayak gini ku tengok sering kali kita diintip-intip maling bang. Jadi maksud kau gimana? Gimana kalau kita pagar aja rumah kita ini keliling? Abang pun bikin rumah pun gede-gede kali, anak pun cuma 2. Tapi bikin rumah kayak lapangan bola, kata lakinya. Tapi muncung kau yang bilang, gedekan, salah juga. Jadi kayak mana? Udahlah bang, kita tembok aja rumah. Tembok rumah tuh keliling, tinggi 2,5 meter. Kasih pagar kawat, taruh CCTV. Buka CCTV tiap hari, ada aja yang mencoba untuk naik. Bang, ini kayaknya nggak betul bang. Kenapa? Tengoklah di CCTV ini bang. Rumah kita udah jadi sasaran, udah sering kali dicoba orang mau naik. Jadi gimana kita buat? Gimana kalau kita taruh security di depan satu yang bisa menjaga? Taruh posnya, security jaga. Kata dia, bang udah seminggu ini ku tengok security itu nyaman kali dia tidur. Kau kok tahu deh, orang aku yang nengokin dia kok. Dia yang jagain security coba. Aku pun gak tenang tidur. Jadi gimana kita buat? Gini aja bang, kayaknya dia solusi satu-satunya. Ku tengok ada di TV-TV itu bang, dia beli anjing herder tuh bang. Anjing yang gede itu kalau ada maling selesai tidur anjing itu. Betul, dibelinya anjing herder itu. Terakhir security-nya nggak bisa tidur, dikejar-kejar anjing tiap malam. Bu, bukan karena harta banyak, bukan karena rumah mewah kita bisa tenang, betul nggak bu? Tapi karena pertama mawaddah itu karena hatinya tenang. Bagaimana bisa meraih ketenangan mawaddah nih? Pertama, suami istri, ini perlu nih, saling memahami satu yang lain. Bapak, pak, kalau mau cari istri yang sempurna, tak akan bisa dapat. Ustaz, aku pengen kali Ustaz cari istri yang sempurna, Ustaz, yang soleha, yang mengerti aku, yang bagaimana bisa paham aku, Ustaz, menerima aku apa adanya. Saya bilang kalau ada kayak gitu, aku pun mau satu lagi. Jangan dulu. Ini live nih kayaknya ini. Saya menceritakan ternyata kalau ada orang mencari sempurna tak akan dapat. Tapi bagaimana yang dia cari dari kekurangannya itu menutupi dari kekurangan kita, saling menutupi supaya dapat kesempurnaan. Sempurna hanya milik Allah. Tapi dulu Ustaz, ku tengok dialah yang paling soleha Ustaz. Kenapa Bapak tengok? Ku tengok Ustaz kemana-mana berjilbab Ustaz. Tapi begitu menikah ternyata karena bekutunya rupanya la ilaha illallah. Udahlah Pak, jangan Bapak ceritakan itu. Ku tengok begitu buka jilbabnya keriting busulah la ilaha illallah. Dulu ku tengok dia macam cantik kali, ku tengok oh jangan. Datang ibu itu bilang aku pun nyesal juga aku Ustaz. Aku nyesal kali aku kawin sama setan kali kayak gitu. Ibu kok mau kawin sama setan? Orang aku dulu pun hantu Ustaz. Hantu sama setan memang berkawan, cuman si hantu tadi udah tobat, setan tuh nggak tobat-tobat. Kalau lihat dari kekurangan, maka kita tidak akan dapat yang namanya mawaddah. Lalu untuk menimbulkan itu, maka muncullah warahmah. Apa itu? Rahmat, kasih sayang. Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membangun rumah tangga. Kalau lihat dari segi umur, selisih berapa tahun? Rasulullah 25, Khadijah 40. Berapa selisihnya? 15. Tapi sampai wafatnya Siti Khadijah, dia masih tetap cinta pada Rasul. Maka orang yang dicintai bahkan disayangi oleh Rasulullah adalah Khadijatul Kubra. Bu, kalau kita ke Mekah lihat sejarah, Rasulullah itu umur 25 tahun, dia naik ke Gua Hira.
Sampai 40 tahun, sampai di atas sana, Bu. Ternyata dia kedinginan. Tiap hari Ibunda Siti Khadijah tuh mengantar makanan ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Bu, kemarin saya naik di sana 2 jam saya naik. Itu sudah ada tangganya. Dulu bagaimana Ibunda Siti Khadijah mengantarkan makan kepada Rasulullah di atas sana. Ya Khadijah sendiri nggak tahu mau ngapain Rasulullah di atas. Tapi karena kasih sayangnya kepada Rasulullah, dia nggak peduli apa yang dilakukan Rasul. Yang penting dia bagaimana melakukan tugasnya sebagai istri, diantar makannya. 2 jam naik ke atas saya. Sampai di atas mikirin pulang dalam hatiku, cemana kalau gelundung aja ini. Saking capeknya mau memikirkan turun, naik aja udah terpikir bagaimana lagi turun. Badan lebih besar daripada beban. Turun ya Allah ya Rabb, ini nggak betul lagi. Dalam hati batin, beginilah Ibunda Siti Khadijah. Bu, ngantarkan makan. Ibu nggak usah disuruh ngantarkan makan, buatkan makan supaya dibawa bontot laki. Itu pun malas. Enggak, istri sana. Kan belum siap aku, sana lewat seberang sana. Kalau sini mah insya, kalau di sini insya, nggak jauh beda biasanya. Bikin sarapan ibu tuh 4:30 udah bangun, dia dimasakkannya lah nasi goreng tuh untuk lakinya. Lalu dibikinkanlah teh manis, udah siapkan semuanya, ada yang bikin kopi. Ternyata 6:30 lakinya kaget, bangun langsung berangkat mandi. Bang, nggak sarapan dulu, nggak sempat deh berangkat. Memang laki nggak punya otak. Dia tengok aku dari 4:30 aku udah bangun nyuci piring, aku masak, aku semua aku lakukan. Tengok aku bikinkan nasi goreng, tinggal makan aja muncung dia tuh udah nggak mau. La ilaha illallah. Laki apalah kayak gitu tuh. Bisa kali aku kawin sama dia, ya Allah. Anaknya dia, kenapa mama pagi-pagi udah merepet? Kau tengok ayah kau tuh kayak gitu ayah. Apa coba kayak gitu laki? Mama kenapa mau dulu sama ayah? Nggak ada lagi yang lain, cuma ayah kau tuh yang ada. Masya Allah. Bu, ada juga aku tengok yang laki bini berantem, Bu. Tapi karena sering dengerin ceramah, tugas ibu itu adalah tetap mendampingin suami tadi. Pagi merepet, siang berantem, akhirnya sore lakinya bilang, kopi deh, kopi. Kata bininya, ya Allah, aku kalau nggak dengerin Ustaz selamat semalam udah aku tinggalkan aja lah kalian semua ini. Tapi suruh juga bikin kopi, dibikin juga kopi itu sama dia aduk. Tengok kan tadi pagi kau marah-marah ya aku, siang kau tunggu aku. Pagi ini kau minta kopi juga, diaduk juga kopi itu. Ditengok kanan kiri nggak ada orang, tambah tweet ya. Biar tahu kau rasa bang. Kau pikir gak sakit kali perasaan aku tuh diminum. Datang anaknya, datang, Nana, apa mak? Kau kasih dulu kopi ini sama ayah kau tuh, diantarkan sama anak tuh. Ini ya kopi kata mama, ditengok. Oh, ada buihnya cok. Rasa kopi capikan laga itu ya. Oh, nih. Makanya perlu namanya warahmah. Dari sakinah, lalu kedua mawaddah. Apa itu? Cinta kasih. Kalaulah seandainya bukan karena timbulnya cinta kasih, kasih sayang yang diberikan, tidak akan mungkin rumah tangga itu bisa tercipta. Maka yang perlu dilakukan adalah sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan yang didapatkan, cinta kasih yang ditimbulkan, kemudian sayangnya, rahmat. Makanya Bapak Ibu yang perlu kita lakukan apa itu? Yang kedua adalah saling memahami fungsi, tanggung jawab, hak dan kewajiban suami istri. Ini kalau udah tercipta Bu, insya Allah inilah surga yang dirindukan. Di rumah tuh tenang. Inilah kenapa Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah istanaku. Bukan harta yang membuat orang bisa tenang, bukan karena kedudukan jabatan membuat orang bisa nyaman. Enggak. Ibu tengok berapa banyak orang yang kaya tapi ribut berantem. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi tapi nggak ada ketenangan. Kenapa? Saling tidak paham mana hak dan kewajiban. Saya mau ceritakan kepada kita bapak-bapak, apa hak kita, apa kewajiban kita. Kewajiban kita pertama, penuhi hak istri. Hak keluarga, penuhi. Jangan nuntut aja tau kita, kopi mana dek, ngasih duit enggak. Mau makan enak, sementara uang belanja nggak dikasih. Itu hak dan kewajiban paham. Istri juga begitu. Ibu tahu hak, tahu kewajiban. Jangan masih minta duit aja. Sementara yang di rumah tidak bisa diselesaikan.
Minta hak saja, kewajiban nggak dipenuhi. Laki pulang, nengok bini, pakai baju daster, koyak-koyak, masih ngobrol depan orang, nyeritain tetangga. Coba. Laki pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk. Peduliannya pun nggak laki. Bu, saya ternyata setelah saya menikah baru paham betul. Ternyata kami suami ini, bukannya banyak kali yang harus kami terima. Pertama, perhatian juga. Itu paling kita butuhkan. Pulang capek-capek, tanya aja dulu, sediain minum tuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bang, pulang dulu, kasih minum. Jangan tanya dulu, bang, duit mana bang? Uang belanja nggak ada nih lah bang. Bang, gas kita habis bang. Aku belum dinaikkan, ya Allah. Mau meledak kepala laki itu tadi. Belum lagi masuk rumah. Tadi bang datang orang kemari, bang minta utang. Kayak mana lah kita ini bang, rumah belum bayar, anak-anak belum sekolah, belum lagi masuk. Cemana nggak rumahnya kayak neraka. Bu, kasih ketenangan. Tenang dulu di rumah. Duduk dulu bagus. Bila perlu, Bu, dikusuk-kusuk. Fatimah, saat Sayyidina Ali itu pulang, beliau menyediakan 3 kepada beliau. Ali, apa itu? Pertama, kain dengan air hangat. Yang kedua, cambuk. Begitu dia datang, dicuci dulu kakinya pakai air tadi, air hangat tadi. Baru dilap pakai kain. Lalu yang ketiga dikasih cambuk. Bang, semua udah kukerjakan. Semua sudah kulakukan sebagai tugas istri. Dan ini adalah cambuk. Seandainya abang nggak suka, seandainya abang tidak cocok dengan yang kulakukan, silahkan abang. Oh itu Bu. Tapi jangan juga coba-coba laki pulang mabuk nih bang. Dilapnya kakinya, dibuka sepatu, dicambuk bang, selesai. Artinya menunjukkan kepada kita, lihat kondisinya. Kalau lagi capek, Bu, jangan cerita apapun. Jangan cerita apapun, bila perlu ibu cukup rayu aja. Nah, disitulah timbulnya nanti sakinah tadi, ketenangan tadi. Tapi kalau di rumah tuh Bu, ya Allah, bawaannya mau merepet aja. Pulang lagi, ditanya enggak. Tapi kalau udah mau pesta, ya roh, cantiknya luar biasa. Sini merah, sini kuning, sini biru, kayak jedot yang listrik. Pakai parfum 3 meter ke depan, laki di belakang masih tercium baunya. Orang pun ya Allah, wangi kali lah ibu. Jalan melengak-melengok mau pergi pesta. Bu, saya mau cuma sampaikan dalam satu hadisnya. Ini kadang ada juga ibu-ibu nih pakai alisnya dicukur, ganti alis palsu. Padahal mencukur alis itu hukumnya haram. Haram mencukur alis. Menyambung rambut, mencet rambut, udah jelas itu haram. Tapi dikerjakan. Begitu dia keluar, pergi pesta, saya mau sampaikan dalam hadisnya, apabila ada seorang wanita berdandan, berhias, mempercantik dirinya, tapi untuk pamer kepada orang lain, maka sepanjang jalan itu dilaknat oleh malaikat. Tapi janganlah pula aku berceramah kayak gini. Besok ibu pergi pesta hari Sabtu, pakai baju terbalik, pakai balsem, pergi keluar, sendal sebelah-sebelah, bawa kado. Mau mana kak? Mau pesta. Loh kok gitu bajunya kak? Nanti kita dilaknat, bawa ke dilaknat. Siapa yang bilang itu? Loh Ustaz Irwan itu gila semalam itu. Seimbangkanlah, keluar tuh boleh, bukan nggak boleh cantik, bu, boleh. Tapi ya jangan terlalu menor, sewajarnya lah. Di rumah lakukan sama seperti bu di luar. Bila perlu berlebihi darinya. Mau tidur pakai parfum, wangi-wangi, cantik. Bila perlu bersihkan, nggak usah pakai bedak-bedak dingin tuh, nggak usah. Ini kadang aku tengok ada juga bini-bini tuh pakai bedak dingin, udah kayak hantu aku tengok. Pakai balsem, kayak jaket dia tidur. Laki mau tidur, ya Allah, bagus aku keluar daripada gini katanya. Mana ada ketenangan, Bu? Ini bukan saya yang cerita. Sampai-sampai dikatakan, Bu, luar biasanya seorang suami. Ini bukan karena saya suami, enggak. Apabila ada orang yang boleh disembah selain Allah, adalah seorang wanita disuruh sembah pada suaminya. Ada seorang wanita taatnya luar
sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah tinggal, sedekahnya banyak, qiyamul lailnya tiap malam, baca Quran 1 juz 1 malam, tapi dia durhaka pada suaminya, nggak akan mencium bau surga. Jangan ibu pikir kami ini biar gini-gini. Kami ini sumber surganya ibu. Tapi jangan sok kali lah bapak lah. Iya, beneran yang saya sampaikan ini hadisnya tuh. Ustadz laki yang mana? Pokoknya laki semua suami. Nggak ada laki, mau laki yang mau ganteng kah, mau jelek kah, yang penting jelas semua suami. Tapi dia tanggung jawabnya mana Ustadz? Ah, itu lain cerita. Berarti ada timbul ketidaktanggungjawabannya, ada dosa yang diberikan kepadanya. Contoh kecil dosa suami itu, membiarkan istrinya keluar rumah, membuka auratnya. Tahu ibu, yang pertama disiksa di api neraka, kami nih suami-suami. Aku itulah yang sengaja Ustaz, biar dibakar aja kali lakiku itu katanya. Ini yang paling bahaya itu lah itu. Ibu kok nggak berjilbab Ustaz? Memang aku suruh biar lakiku dibakar sama itu. Enggak bu, nggak gitu-gitu juga. Kalau udah suami menyuruh, nggak dilakukan, dosanya balik pada ibu. Janganlah pula buat sengaja kan. Bu bayangkan, begitulah. Maka kenapa Rasulullah sampai mengatakan baiti jannati? Karena dia mendapatkan sakinah, ketenangan di rumah. Bu, saya selalu sampaikan dalam tanda kutip, bukan masalah ekonomi yang membuatkan kita ketenangan. Karena bisa mencari cermin pada orang yang kaya, nggak dapat ketenangan di rumah. Tapi yang mereka paham tentang fungsi tugas, kewajiban, hak dan kewajiban mereka masing-masing. Janganlah cari sempurna. Apalagi kita ini bapak-bapak mencari istri supaya sempurna, nggak bisa. Kita sudah lakukan, survei sudah membuktikan. Bukan banyak orang yang mencari istri lagi, kawin lagi, pakai poligami, makin sukses. Enggak, makin hancur ya. Maka yang ada itulah Pak pada ini. Tapi bosan kali ku tengok. Iyalah, nggak usah sering-sering ditengok biar nggak bosan kali. Ada pula ibu yang nanya, Ustaz, ya nanti kalau kami masuk surga Ustaz, jadi jumpa lagi sama suami Ustaz. Nah itulah apa yang nanti. Ya Allah, bosan kali aku nengoknya Ustaz. Di dunia dia, masa di surga dia juga. Oh, nanti lain. Jadi kalau kami suami Ustaz, ibu itu juga, istri itu juga. Iya, tapi dialah ratunya daripada bidadari-bidadari itu. Kurang apa Allah berikan? Maka surga yang dalam tanda kutip diberikan di rumah kita itu bisa kita raih. Dengan cara apa? Kita jadikan rumah tangga. Syarat utamanya adalah memahami fungsi, hak dan kewajiban masing-masing keluarga. Suami ini pun Pak harus ada kewajibannya. Bukan hanya sekedar memberikan makan. Wow Ustaz, tanggung jawabku sudah. Aku kerja tiap hari, uangku transfer, uangku kirim. Pak, agamanya diperhatikan enggak? Kalau itu urusan dia lah Ustaz. Pandai-pandai lah ngaji. Oh enggak gitu. Tanggung jawab kita harus kita tanya. Dia udah ngaji. Sampai-sampai Bu Pak, tahu gak? Kalau ada seorang wanita tidak paham ngaji, tidak bisa sholat, tidak tahu sholat, itu yang diminta pertanggungjawaban kita suami-suami. Bukan gampang juga. Apalagi Bu, dia sudah kalimat pertama ayahnya menyerahkan pada kita. Bang, begitu mulai akad nikah, lalu orang tuanya menyebutkan dengan kalimat, wahai si Fulan, siap, aku serahkan, aku nikahkan putri kandungku kepadamu. Berarti semua tanggung jawab ada pada kita suami-suami. Nah ibu pun jangan bilang pulang, aku kan anak bapak, aku enggak, jangan. Ibu udah tanggung jawab kami. Istri-istri udah tanggung jawab suami. Maka tanggung jawab kita itu berat. Laksanakanlah itu. Istri juga tanggung jawabnya udah paham. Nanti kita ada satu masa, kita akan ceritakan apa hak dan kewajiban suami istri. Tapi yang jelas pahami dulu itu agar kita nanti betul-betul bisa mendapatkan yang disebut dengan surga yang dirindukan, terutama di rumah kita. Kalau surga yang dijanjikan oleh Allah seperti yang kita sampaikan, sudah kita paham dan semua kita rindu bagaimana bisa meraihnya dengan amal ibadah kebaikan. Dan satu yang terkadang kita lupa, surga yang diberikan oleh Allah itu bukan karena amal kebaikan kita saja, bukan karena hebatnya sholat kita saja, bukan karena banyaknya sedekah kita, tapi karena rahmat Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap apapun yang kita lakukan, niatkan karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, boleh nggak kami beramal, beribadah nih?
yang dipinginkan itu adalah surga, boleh, karena itu janji Allah. Tapi orang sufi, dia kalau beribadah itu bukan karena surga lagi, tapi karena rahmat Allah. Maka ada seorang wanita yang bernama Rabiatul Adawiyah. Apa dia bilang? Duhai Allah, aku ibadah nih, sholat nih, semua yang kulakukan ini bukan aku karena mengharapkan surga darimu. Kalau aku mengharapkan surga, tutup aja surga itu buat aku. Aku ibadah nih, duhai Allah, juga bukan karena takut nerakamu. Kalau aku takut nerakamu, masukkan aku ke neraka itu. Tapi aku ibadah ini ya Rabb, karena aku mengharapkan rahmat dan ridho darimu. Maka inilah yang harus kita lakukan. Pertama, rumah tangga kita, jadikanlah memang rumah tangga yang dirindukan, rumah tangga yang baldatun, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan kisah, kasih sayang, dan rumah tangga yang penuh dengan rahmat dan hidayah dari Allah. Bagaimana bisa meraih itu? Yang pertama adalah dengan cara mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebagai suami, apa hak dan kewajibannya. Sebagai istri, apa hak dan kewajibannya. Dan kita sebagai anak juga paham apa hak dan kewajiban kita sebagai rumah tangga keluarga. Insya Allah, kalau ini yang sudah terbentuk dan terbangun di rumah kita, tidak perlu kita mencari tempat yang lain. Karena di rumah kita juga sudah tercerah surga itu, ketenangan itu, kenyamanan itu, cinta dan kasih sayang itu bisa kita raih di rumah kita, asal kita saling paham satu sama yang lain. Mudah-mudahan ini dapat hikmah dan manfaat yang saya sampaikan khususnya kepada kita yang sedang membangun bahtera rumah tangga. Saya selalu sampaikan, apalagi ada nasihat pernikahan. Kalau ada rumah tangga yang tenang, aman, nyaman-nyaman aja, bukan berarti itu tidak ujian Allah. Itu saja bisa diuji oleh Allah. Tapi ku tengok ada juga orang ustaz yang tiap hari berantem aja. Bininya si bolak-balik minta cerai aja, lakinya paham, lakinya gak mau. Nah, itulah bedanya. Seorang suami 100 kali pun dalam sehari dia minta cerai, kalau suaminya gak bilang enggak bisa. Bang, ceraikan aku, bang, ceraikan aku, bang, ceraikan aku, bang. Sampai makan pun dia, ceraikan aku, bang. Sampai bermimpi dia ngigau, ceraikan aku, bang. Kata lakinya, enggak gaji. Nah, itu memang kewajiban suami memahamkan tentang ilmu agama itu. Makanya butuhlah kita belajar. Bila perlu, makanya kalau ada nasihat pernikahan didengeri. Bukan hanya untuk yang mau nikah, tapi buat kita yang tua-tua nih. Apalagi yang sudah senior-senior. Supaya apa? Supaya lebih mendalami ilmu-ilmu agama lagi. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ala ni'amatil iman wa ni'amatil islam wa ni'amatil ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwab ni'mah, abwab rahmah, abwab taufiq, abwab hidayah, abwab as-sihah, abwab as-salamah, bikhususan salamat jamaah Masjid Tajul Madrasiyah Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Allah, ya Tuhan kami, tidak tempat meminta dan memohon kecuali hanya kepada Engkau. Tahu kami siapa, Engkau bahkan mengerti apa dosa dan maksiat yang kami lakukan. Bahkan seberapa banyak dosa dan maksiat itu ya Rabb, Engkau lebih mengetahui. Tapi sejauh ini duhai Allah, Engkau masih mau menutupi aib dan dosa-dosa kami. Maka ya Rabb, berikan ya rahmat dan hidayah-Mu, agar kami selalu bertaubat atas maksiat dosa yang pernah kami lakukan, baik yang dahulu kami kerjakan maupun yang sekarang sedang kami lakukan. Duhai Allah, Engkau tahu betul maksiat kami, Engkau tahu betul tentang aib-aib kami, tapi masih Engkau berikan hidayah buat kami. Maka ya Allah, lindungilah kami, berkahi dalam hidup kami, berikan kami umur yang barokah, umur yang bermanfaat, dan berikan kami kekuatan iman agar selalu istiqamah dalam beramal beribadah sampai ajal menjemput kami. Allahumma ya Rahman, ampunkan orang-orang yang sayang
sayang kepada kami, ayah bunda kami, suami, istri dan anak-anak kami, yang kelak suatu saat kau kumpulkan kami roh di surga Jannatul Na'im. Allahumma ya Rahman, mudahkan urusan kami, jauhkan kami dari segala bahaya, jauhkan kami dari fitnah, dekatkan kami dengan rahmat dan hidayah. Mudahkan rizki kami ya Allah, mudahkan rizki kami ya Rabb, agar kelak suatu saat bisa kau panggil saudara-saudara kami yang duduk di masjidmu ini, agar kami bisa tawaf di Ka'bahmu, syai antara Bukit Safa dan Marwah. Bisa kami salat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulmu. Andai di dunia ini kami tidak bisa bertemu dengan Rasul kami, orang yang paling mencintai kami, izinkan kelak kami datang ziarah ke makamnya dengan mengucapkan kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nabiullah. Ya Rabb, Engkau tempat kami meminta, Engkau yang mengabulkan doa-doa kami. Lindungi negeri kami dari berbagai bahaya dan beri kami pemimpin doa ya Allah, pemimpin yang Kau ridhai, pemimpin yang merangkul bukan mengumpul, pemimpin yang mengajak bukan mengejek, pemimpin yang taat beramal beribadah kepadamu, bukan yang menghina dalam amal ibadah kami. Doa ya Allah, Engkau lebih paham dan mengetahui itu. Kami hanya bermunajat berdoa, Engkaulah yang mengabulkannya. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa du' alaina ya Rahman innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi